Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Khairunisa dengan NPM 2410631111080. Di sini dengan adanya pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Amar Muzaki. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik. Nah, filsafat pendidikan Islam itu menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya soal untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan juga keimanan. Nah, oleh karena itu di madrasah maupun di pesantren, biasanya pembelajaran itu tidak hanya berupa bentuk teori, tetapi juga ada praktik ibadah dan juga pembiasaan sikap baik. Nah, contohnya yaitu seperti biasanya di pondok pesantren, santri itu dibiasakan untuk sholat berjamaah, mengaji, dan juga menghormati guru. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang berakhlak dan juga beriman. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat. Filsafat pendidikan Islam itu bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, sedangkan filsafat pendidikan Barat ini lebih mengandalkan akal dan juga pengalaman. Nah, Islam itu lebih kuat dalam pembentukan moral dan spiritual, sedangkan Barat unggul dalam berpikir kritis dan juga perkembangan ilmu. Namun, dalam hal ini keduanya juga memiliki kekurangannya, yaitu kalau pendidikan Barat itu cenderung kurang nilai agama, sedangkan pendidikan Islam itu kadang kurang berkembang jika tidak disesuaikan dengan zaman. Jadi sebetulnya keduanya ini perlu dipadukan agar menjadi lebih baik. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada ontologi atau hakikat manusia, yang kedua ada epistemologi atau sumber ilmu, dan yang terakhir itu ada aksiologi, yaitu nilai pendidikan. Nah, dalam kurikulum pendidikan Islam ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikannya harus jelas, yaitu membentuk peserta didik yang cerdas dan juga berakhlak. Kemudian materi pelajaran juga harus menggabungkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran bisa berupa keteladanan, diskusi, dan juga praktik. Nah, selain itu, penilaian itu tidak hanya dari nilai akademik, tetapi juga dari sikap dan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya ada penerapan ontologi pendidikan Islam. Ontologi dalam pendidikan Islam menjelaskan bahwa manusia memiliki jasmani dan juga rohani, sehingga pendidikan itu harus mengembangkan keduanya secara seimbang. Pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan juga keimanan. Nah, dalam menghadapi tantangan seperti krisis moral dan perkembangan teknologi, pendidikan Islam ini perlu menanamkan nilai-nilai akhlak serta membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak dan untuk hal yang positif. Oke, baik, selanjutnya apa sih urgensi epistemologi pendidikan Islam? Epistemologi dalam pendidikan Islam itu membahas sumber ilmu, yaitu wahyu, akal, dan juga pengalaman. Ketiganya ini penting agar peserta didik tidak hanya menerima informasi secara cuma-cuma, tetapi peserta didik juga mampu menyaring terlebih dahulu apakah informasi itu benar atau salah. Nah, hal ini sangat dibutuhkan, terutama di era digital yang banyak informasi belum tentu benar. Nah, dengan pemahaman epistemologi yang baik, peserta didik dapat berpikir lebih kritis dan tetap berpegang teguh pada nilai agama. Mereka menjadi lebih bijak dalam menerima informasi sehingga dapat membentuk masyarakat yang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Selanjutnya, apa sih aksiologi pendidikan Islam? Aksiologi dalam pendidikan Islam berkaitan
berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak baik dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan itu tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan juga karakter. Nah, melalui pendekatan yang efektif antara lain keteladanan guru, kemudian pembiasaan ibadah, integrasi nilai dalam pelajaran, serta diskusi dan studi kasus. Nah, cara ini tuh efektif karena tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kebiasaan dan juga karakter siswa. Nah, selanjutnya ada rancangan program pendidikan Islam. Nah, program pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara jasmani dan juga rohani. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak. Nah, kurikulum menggabungkan antara pelajaran agama dan juga pelajaran umum. Nah, pembelajaran itu dilakukan dengan praktik dan juga pembiasaan, seperti ibadah dan belajar aktif. Kemudian lingkungan itu dibuat dengan religius dan penilaian tidak hanya dari nilai tetapi juga dari sikap. Contohnya itu seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu filsafat pendidikan Islam dan pendidikan inklusif. Filsafat pendidikan Islam itu menekankan keadilan dan juga kesetaraan, yaitu semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan latar belakang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu bersifat inklusif dan terbuka untuk semua. Contohnya seperti pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, sekolah inklusif, dan pembelajaran yang menghargai perbedaan. Dengan begitu, pendidikan Islam mendukung sistem yang adil dan juga menghargai keberagaman. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan terkait filsafat pendidikan Islam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.